Bro, bayangin, jam 2 pagi, lo lagi scroll Reels. Di layar muncul story orang yang nabung kripto 3 bulan, sekarang mobil baru. Nanti muncul lagi iklan judi live, terus satu lagi yang bilang buka usaha modal 500 ribu bisa balik modal sebulan. Lo ngerasa deg-degan, tangan gatal pengen coba. Karena asli, hidup gak gampang, pengeluaran numpuk, dan masa depan terasa ngeri. Lo gak sendirian. Generasi kita, Gen Z di Indonesia, itu besar banget. Puluhan juta yang nonton, ikutan, dan gampang kebawa arus cepat kaya. Banyak dari kita yang belum kebagian jalan jelas buat naik kelas. Jadi godaan jalan pintas itu terdengar legit. Tapi ini bukan cuma soal nafsu lihat hasil instan. Ada industri besar yang pakai psikologi kita. FOMO, bukti sosial, dan janji hasil kilat. Dampaknya nyapa. Kerugian besar dari judi online dan jebakan investasi spekulatif bikin banyak keluarga terlilit masalah serius. Angka-angka yang bikin keringetan ada di laporan. Kerugian online gambling yang nyaris bikin negara terkejut, dan banyak investor retail yang ujungnya rugi saat pasar meledak dan ambruk. Di video ini bro, kita bakal bongkar kenapa jebakan satu malam jadi kaya kerjanya ampuh banget. Gimana FOMO ngeset otak lo buat bikin keputusan finansial bodoh. Dan yang paling penting, gue bakal kasih langkah nyata yang bisa lo terapkan mulai hari ini supaya nggak kecemplung ke lubang yang sama. Nggak teori basi, tapi action plan yang bisa jalan buat kita yang sedang berjuang. Kalau lo masih penasaran dan mau denger sampai akhir, bilang aja lanjut. Gue siap bongkar lebih dalam. Bro, sebelum gue lanjut, gue penasaran. Lu nonton video ini dari mana sekarang? Di kamar sambil rebahan? Di kafe sambil nebeng wifi? Atau lagi nongkrong di warkop bareng temen? Tulis di komentar kota lo apa dan lagi di mana lo nonton ini. Gue pengen lihat seberapa jauh keresahan ini nyebar. Karena masalahnya bukan cuma di kepala lo. Ini sistem yang memang bikin kita merasa tertinggal. Kita tumbuh di era di mana harga rumah di kota besar naik gila-gilaan. Sementara gaji fresh graduate rata-rata masih di kisaran UMR. Di Jakarta misalnya, UMR 2024 sekitar 5 jutaan. Harga rumah tapak bisa 700 juta sampai miliaran. Secara matematika sederhana, kalau lo nabung 1 juta per bulan tanpa gagal, lo butuh hampir 60 tahun buat tembus 700 juta. Itu pun belum dihitung inflasi. Sementara itu, survei OJK beberapa tahun terakhir nunjukin, literasi keuangan masyarakat Indonesia masih di bawah 50%. Artinya, lebih dari separuh kita jalan di dunia finansial tanpa peta. Di sisi lain, nilai transaksi judi online di Indonesia pernah tembus ratusan triliun rupiah dalam setahun. Uangnya muter, tapi bukan buat bikin orang kaya. Mayoritas justru habis di meja permainan. Sekarang gue tanya ke lo bro, kalau kerja keras aja terasa kayak jalan di treadmill, lari capek tapi nggak maju. Apa lo nggak bakal tergoda ketika ada yang bilang, gak usah ribet, ini cara cepatnya? Nah, disitulah musuh sebenarnya muncul. Bukan cuma kemiskinan, tapi ilusi kecepatan. Ketik di komentar, menurut lo mana yang paling bahaya? Judi online, kripto spekulatif, atau buka usaha cuma karena ikut-ikutan? Karena di segmen berikutnya, kita bakal bedah kenapa otak kita gampang banget kemakan umpan itu. Bro, sebelum gue masuk lebih dalam, gue minta satu hal. Turunin sedikit ego lo. Tahan dulu keinginan buat ngerasa, gue mah gak segampang itu ketipu. Karena justru orang yang merasa kebal, biasanya yang paling keras jatuhnya. Tarik napas pelan, dengerin ini sampai habis. Jangan sambil scroll aplikasi lain. Karena yang bakal gue bongkar ini bukan teori motivasi, tapi cara kerja otak lo sendiri ketika lihat peluang cepat kaya. Sekarang kita mulai dari akar biologisnya. Otak manusia itu nggak dirancang buat mikir jangka panjang. Otak kita dirancang buat bertahan hidup. Setiap kali lo lihat peluang yang menjanjikan reward besar dalam waktu singkat, otak lo ngeluarin dopamin. Zat yang sama yang keluar waktu lo menang game, dapat like banyak, atau menang taruhan kecil. Masalahnya, dopamin itu bikin lo fokus ke imbalannya, bukan ke risikonya. Makanya judi online, kripto spekulatif, dan skema usaha instan itu punya pola yang sama. Mereka nggak jual produk, mereka jual sensasi kemungkinan. Lo nggak dijualin profit, lo dijualin mungkin profit besar. Dan kata mungkin, itu yang bikin candu. Bayangin lo masuk ke aplikasi trading, taruh 1 juta.
Dalam 2 hari jadi 1,4 juta. Rasanya kayak jenius. Padahal itu bisa jadi cuma volatilitas pasar. Tapi otak lo gak peduli. Yang tercatat cuma satu, gue bisa. Itu jebakan pertama, overconfidence bias. Begitu lo ngerasa bisa, lo mulai naikin nominal. Dari 1 juta jadi 5 juta. Dari 5 jadi 15. Sekali pasar balik arah, abis. Tapi otak lo tetap nyari pembenaran. Ah, ini cuma koreksi. Ah, nanti naik lagi. Karena manusia lebih takut kehilangan harga diri daripada kehilangan uang. Sekarang kita bedah FOMO. Fear of missing out itu bukan cuma takut ketinggalan tren. Itu rasa takut tertinggal dalam hidup. Lo lihat temen seumuran pamer profit. Ada yang flexing cuan kripto, ada yang screenshot withdraw judi. Ada yang buka bisnis kopi kelihatan rame. Algoritma media sosial cuma nampilin highlight, gak ada yang upload kerugian. Lo jadi merasa semua orang lari dan lo doang yang diem. Padahal kenyataannya banyak yang lari ke jurang. Data menunjukkan mayoritas trader retail di berbagai negara justru rugi dalam jangka panjang. Di pasar kripto, volatilitas ekstrim bikin 70-90% aset bisa anjlok dalam satu siklus bear market. Tapi yang viral selalu cerita suksesnya. Itu jebakan kedua, survivorship bias. Lo cuma lihat yang selamat, lo nggak lihat yang tenggelam. Sekarang gue kasih analogi sederhana. Bayangin ada 100 orang masuk kasino. 5 orang keluar dengan kemenangan besar. 95 orang keluar diam-diam dengan kantong kosong. Yang 5 orang ini upload story. Yang 95 orang pulang, hapus aplikasi, dan nggak cerita ke siapapun. Algoritma cuma memperbesar suara yang menang. Dan lo mengira probabilitas menang itu besar. Sekarang kita masuk ke kesalahan ketiga, ilusi kontrol. Banyak Gen Z merasa lebih pintar karena melek teknologi. Bisa baca chart, bisa pakai indikator, bisa ikut Discord premium. Tapi pasar nggak peduli sama rasa percaya diri lo. Lo bisa analisis, tapi lo nggak bisa kontrol sentimen global, regulasi, whale market, atau manipulasi bandar. Dan di judi online, sistemnya memang dirancang supaya dalam jangka panjang, rumah selalu menang. Kalau peluang menang lo 48% dan kalah 52%, dalam 1 kali main mungkin lo menang. Dalam 1000 kali, statistik akan ngejar lo. Sekarang kita ngomong buka usaha tanpa pengetahuan. Ini juga jebakan cepat kaya versi terlihat halal. Banyak yang lihat tren F dan B viral, langsung buka. Modal 30 juta. Tanpa riset lokasi, tanpa hitung cash flow, tanpa ngerti margin. 3 bulan pertama rame karena hype. Bulan keempat sepi. Biaya sewa tetap jalan, karyawan tetap digaji. Modal habis. Karena usaha bukan soal buka, tapi soal sustain. Gue mau lo sadar satu hal penting. Cepat kaya itu bukan strategi. Itu outcome yang jarang dan gak bisa diprediksi. Strategi itu sesuatu yang bisa diulang, dihitung, dan dikontrol. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita tetap nekat? Karena tekanan hidup. Harga kebutuhan naik, gaji stagnan, media sosial bikin standar hidup makin tinggi. Kita yang sedang berjuang merasa waktu kita sempit. Jadi pilihan rasional terasa terlalu lambat. Padahal yang lambat seringkali justru yang paling stabil. Coba hitung sederhana. Kalau lo investasi 1 juta per bulan dengan return konservatif 8% per tahun, dalam 10 tahun bisa tembus sekitar 180 juta lebih. Gak viral, gak dramatis, tapi nyata. Bandingin sama skema cepat kaya yang kasih 20% per bulan. Secara matematika, 20% per bulan itu 240% per tahun. Kalau itu konsisten, dalam 5 tahun uang 1 juta bisa jadi ratusan juta, bahkan miliaran. Kedengarannya luar biasa. Tapi kalau semudah itu, kenapa nggak semua orang jadi miliarder? Karena angka besar yang gak realistis biasanya dibayar dengan risiko besar yang disembunyikan. Sekarang gue mau lo duduk lebih tegak sedikit. Sadari ini, musuh lo bukan kemiskinan. Musuh lo adalah keputusan emosional di momen tertekan. Dan selama lo belum mengerti cara kerja jebakan ini,
lo akan terus jadi target empuk. Di bagian berikutnya, gue bakal masuk lebih dalam lagi. Bukan cuma kenapa lo terjebak, tapi gimana caranya ngebangun sistem pribadi supaya lo kebal dari godaan cepat kaya tanpa harus jadi anti risiko. Tetap di sini, karena bagian selanjutnya mungkin adalah turning pers cara lo ngeliat uang selamanya. Bro, sekarang kita masuk ke level yang lebih dalam. Kalau tadi kita bedah kenapa otak lo gampang kemakan umpan, sekarang gue mau kasih lo sesuatu yang lebih penting. Sistem pertahanan. Karena lo nggak bisa ngilangin godaan, tapi lo bisa bikin diri lo kebal. Masalah terbesar Gen Z bukan kurang pintar, justru kebanyakan informasi. Lo tahu soal kripto, saham, AI, dropship, affiliate, F dan B, forex. Tapi tahu itu beda dengan siap. Informasi tanpa fondasi itu kayak punya setir mobil tapi nggak ngerti cara ngerem. Strategi pertama yang harus lo bangun adalah delay response system. Setiap kali ada tawaran cuan cepat, jangan langsung eksekusi dalam 24 jam. Paksa diri lo tunggu minimal 3 hari. Kenapa? Karena keputusan impulsif itu biasanya kuat di 48 jam pertama. Setelah lewat, emosi turun, otak rasional naik. Mayoritas kerugian finansial terjadi bukan karena orang bodoh, tapi karena orang terburu-buru. Sekarang gue mau lo inget satu momen. Pernah nggak lo hampir transfer uang buat sesuatu yang kelihatannya menjanjikan banget, tapi akhirnya batal? Coba inget rasanya. Ada suara kecil yang bilang, tunggu dulu. Kalau lo pernah ngalamin itu, tulis di komentar cuma satu kata, pernah. Gue pengen lihat seberapa banyak yang sebenarnya hampir jatuh tapi selamat. Strategi kedua, pisahkan uang eksplorasi dan uang hidup. Ini yang jarang dibahas. Banyak orang pakai uang kebutuhan buat spekulasi. Itu bunuh diri finansial. Kalau penghasilan lo 6 juta per bulan dan kebutuhan lo 4,5 juta, berarti ruang gerak lo cuma 1,5 juta. Dari situ, maksimal 10-20% yang boleh lo pakai buat high risk. Sisanya tetap masuk dana aman atau investasi stabil. Kenapa? Karena spekulasi itu permainan probabilitas. Dan probabilitas butuh ketahanan modal. Kalau sekali kalah langsung tumbang, berarti lo nggak sedang investasi. Lo sedang berjudi. Sekarang kita bedah anomali yang jarang disadari. Banyak konten financial influencer flexing hasil, tapi jarang transparan soal drawdown. Jarang ngomongin kerugian. Padahal dalam dunia trading profesional, losing streak itu normal. Trader global yang sukses aja bisa salah 40% dari waktu mereka. Bedanya, mereka punya risk management ketat. Retail investor, all in. Itu beda kelas. Dan disinilah kontradiksi besar terjadi. Kita pengen kaya cepat, tapi nggak mau belajar lama. Kita mau return tinggi, tapi nggak siap dengan risiko tinggi. Kita mau kontrol hidup, tapi keputusan finansial dikontrol emosi. Sekarang gue ajak lo mikir lebih tajam. Kalau ada skema kasih 15% per bulan, itu artinya uang lo double kurang dari setahun. Secara matematis, dalam 5 tahun, uang 10 juta bisa jadi ratusan juta. Kalau ini stabil dan legal, harusnya bank, perusahaan besar, dan orang super kaya tinggal taruh uang di situ. Tapi realitanya nggak begitu. Kenapa? Karena return tinggi yang konsisten tanpa risiko hampir nggak ada. Kalau lo ngerti logika ini, lo mulai kebal dari janji manis. Sekarang gue mau lo jawab dalam hati dulu, baru tulis di komentar. Menurut lo, mana yang lebih bahaya? Skema yang jelas-jelas judi, atau skema yang kelihatannya investasi modern, tapi lo sendiri nggak paham cara kerjanya? Jangan jawab aman, jawab jujur. Karena dari jawaban lo, gue bisa tahu posisi lo sekarang lagi di fase mana. Strategi ketiga adalah membangun income engine, bukan cari jackpot. Income engine itu sistem penghasilan yang bisa lo tingkatkan pelan-pelan. Skill yang naik nilainya. Bisnis yang marginnya lo pahami. Investasi yang returnnya masuk akal. Jackpot mindset itu nunggu satu momen meledak. Engine mindset itu nambah kapasitas setiap bulan. Analoginya simpel.
Jackpot itu kayak lo beli tiket lotre dan berharap kena petir keberuntungan. Engine itu kayak lo bangun generator listrik kecil. Awalnya cuma cukup buat satu lampu. Lama-lama bisa nyalain satu rumah. Mana yang lebih masuk akal buat jangka panjang? Gue tahu engine itu nggak seksi, nggak bisa dipamerin, nggak viral. Tapi engine bikin lo tenang. Sekarang bagian paling penting. Lo harus berhenti mendefinisikan kaya sebagai cepat. Definisi baru yang lebih realistis adalah kaya itu ketika penghasilan lo lebih stabil daripada pengeluaran lo dan lo punya cadangan waktu untuk mikir. Karena yang bikin orang hancur bukan cuma kehilangan uang, tapi kehilangan kontrol. Dan kontrol itu nggak dibangun dari sensasi, dibangun dari sistem. Gue pengen bikin eksperimen kecil. Kalau lo sekarang lagi di fase tergoda buat ambil jalan cepat, tulis di komentar. Gua lagi di fase itu. Kalau lo merasa sudah pernah jatuh dan bangkit, tulis. Gua pernah jatuh. Jangan panjang, 2 kalimat itu cukup. Biar orang lain yang baca sadar mereka nggak sendirian. Karena di segmen terakhir nanti, gue bakal kasih langkah kerja nyata yang bisa lo pakai mulai minggu ini juga buat ngebangun engine lo sendiri. Tanpa harus jadi anti ambisi. Tetap stay. Yang terakhir ini yang paling praktis. Bro, sekarang dengerin baik-baik. Ini bukan bagian motivasi. Ini blueprint. Dan kalau lo lagi capek sama hidup yang rasanya muter di tempat, bagian ini mungkin yang selama ini lo cari. Gue gak mau lo cuma tercerahkan. Gue mau lo pulang dari video ini dengan sistem. Langkah pertama. Stabilkan napas finansial lo. Hitung angka real, bukan kira-kira. Tulis penghasilan bersih lo. Tulis semua pengeluaran tetap. Sewa, cicilan, makan, transport, kuota, semuanya. Kalau selisihnya tipis, jangan cari investasi dulu. Perbaiki arus kas. Karena orang yang arus kasnya sesak akan selalu tergoda jalan pintas. Target awal lo bukan kaya. Target awal lo adalah punya ruang bernapas minimal 20% dari penghasilan. Kalau belum ada, berarti fokus lo bukan kripto, bukan saham gorengan, bukan buka usaha viral. Fokus lo adalah naikkan income atau tekan kos. Realita pahitnya, pondasi dulu. Langkah kedua, bangun dana tahan banting. Minimal 3-6 bulan biaya hidup. Simpan di instrumen aman dan liquid, bukan di aset fluktuatif. Kenapa ini penting? Karena orang tanpa dana darurat gampang panik. Dan orang panik bikin keputusan mahal. Dana darurat itu bukan buat kaya, itu buat bikin lo waras. Langkah ketiga, tentukan 2 jalur uang lo. Jalur aman dan jalur eksplorasi. Jalur aman itu investasi konservatif jangka panjang. Return 6-10% per tahun mungkin terasa kecil, tapi konsisten itu kekuatan. Jalur eksplorasi boleh lebih agresif, tapi maksimal 10-20% dari total aset. Dengan begini, kalau eksperimen lo gagal, hidup lo tetap jalan. Ini beda mentalitas. Lo bukan lagi pemburu jackpot, lo manajer risiko. Langkah keempat, bangun skill yang bisa diuangkan, bukan cuma ditonton. Coba jawab jujur dalam hati. Skill apa yang kalau lo dalemin 2-3 tahun, nilainya bisa naik 2 kali lipat? Editing, coding, sales, copywriting, operasional bisnis, public speaking. Engine penghasilan itu lahir dari kompetensi, bukan keberuntungan. Kalau lo konsisten upgrade skill yang relevan pasar, income lo naik bukan karena hoki, tapi karena value lo naik. Dan ini yang jarang orang mau denger. Proses ini membosankan. Nggak ada ledakan 10 kali dalam semalam. Tapi ada kenaikan stabil tiap tahun. Bayangin kalau penghasilan lo naik rata-rata 15% per tahun karena skill dan pengalaman. Dalam 5 tahun, itu bisa hampir 2 kali lipat. Bukan viral, tapi nyata. Langkah kelima, disiplin terhadap godaan. Setiap kali ada tawaran cepat kaya, pakai 3 filter ini. Apakah gue benar-benar paham cara kerjanya? Apakah return yang dijanjikan masuk akal secara matematika? Apakah kalau uang ini hilang, hidup gue tetap aman? Kalau salah satu jawabannya enggak, berhenti. Dan sekarang gue mau ngomong sesuatu yang mungkin kena banget. Selama ini mungkin lo cuma butuh satu hal, kepastian.
Bukan kayak mendadak, tapi kepastian bahwa lo lagi jalan ke arah yang benar. Dan blueprint ini kasih lo itu. Lo nggak perlu jadi ekstrim anti risiko. Lo cuma perlu jadi lebih sadar dan lebih terstruktur. Karena ambisi itu bagus bro. Yang bahaya itu ambisi tanpa sistem. Sekarang coba bayangin 3 tahun ke depan. Versi pertama, lo terus ngejar peluang instan, naik turun emosional, kadang cuan, kadang hancur. Versi kedua, lo pelan-pelan bangun dana aman, skill naik, income stabil, investasi disiplin. Mana yang bikin lo tidur lebih tenang? Gue tahu sebagian dari lo ngerasa, tapi ini lama banget. Iya, tapi lama yang terarah lebih cepat sampai daripada cepat yang salah arah. Dan kalau bagian ini terasa kayak jawaban yang selama ini lo butuhin, tulis di komentar satu kalimat. Gua pilih bangun engine. Bukan buat gue, buat diri lo sendiri. Sebagai komitmen publik kecil yang bikin lo lebih konsisten. Karena perubahan finansial bukan soal siapa paling cepat, tapi siapa paling tahan. Di bagian terakhir, gue bakal rangkum semuanya jadi satu prinsip inti yang bisa lo pegang seumur hidup. Stay sampai habis. Ini penutup yang harus lo bawa pulang. Bro, dari awal kita ngomongin satu hal yang sama. Obsesi cepat kaya itu bukan cuma jebakan finansial, itu jebakan psikologis. Kita hidup di era di mana kecepatan dijadikan standar kesuksesan. Siapa paling cepat cuan, dia paling keren. Siapa paling cepat viral, dia paling dianggap berhasil. Padahal yang sering gak kelihatan adalah siapa yang paling cepat bangkrut. Lo sekarang sudah ngerti polanya. FOMO bikin lo merasa tertinggal. Survivorship bias bikin lo cuma lihat yang menang. Ilusi kontrol bikin lo merasa bisa menaklukkan risiko. Dan kombinasi 3 itu cukup buat menghancurkan tabungan bertahun-tahun dalam satu keputusan impulsif. Tapi lo juga sudah punya alternatifnya. Bukan jadi anti risiko. Bukan jadi penakut, tapi jadi strategis. Bangun dana aman, naikkan skill sampai nilai lo dihargai pasar. Kelola risiko sebelum mimpiin return. Fokus ke engine, bukan jackpot. Karena pada akhirnya, kekayaan itu bukan soal momentum sesaat, itu soal daya tahan. Lo nggak perlu jadi orang paling cepat di tongkrongan. Lo cuma perlu jadi orang yang 5 tahun lagi masih berdiri, bahkan naik kelas. Sementara yang lain masih kejar sensasi berikutnya. Dan kalau malam ini ada satu keputusan yang lo tahan karena ingat pembahasan ini, berarti video ini sudah bekerja. Kalau ada satu langkah kecil yang lo ambil buat bangun sistem keuangan lo sendiri, berarti lo sudah beda dari kemarin. Orang yang serius membangun masa depan biasanya nggak ribut. Mereka cari perspektif yang tajam, bukan hiburan kosong. Kalau obrolan kayak gini terasa kena dan bikin lo mikir lebih dalam dari biasanya, mungkin lo memang lagi masuk fase hidup yang beda. Dan fase itu butuh ruang diskusi yang beda juga. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya bro. Jangan buru-buru kaya, pastikan dulu lo kuat.